Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai pembahasan sirah nabawiyah yang terkait dengan bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Walaupun sudah mencapai akhirnya, kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya kita akan coba melihat sebenarnya kondisi dunia atau kondisi masyarakat sebelum Rasulullah SAW lahir dan diutus itu kondisinya seperti apa. Nah, kita paham ya, sebelum Islam datang maka kondisi manusia dan masyarakatnya, dunia ini berada dalam kegelapan. Dan kegelapan yang dimaksud itu kita kenal dengan nama jahiliyah. Nah, tapi jahiliyah ini bukan berarti bodoh ya. Secara pemahaman yang kita anggap bodoh secara totalitas, enggak. Khusus masyarakat Arab, walaupun mereka itu disebut jahiliyah, tapi budaya mereka dan sastra mereka itu sangat maju. Mereka itu punya beberapa keutamaan dan keunggulan. Tapi kenapa mereka disebut jahil? Kenapa masa mereka disebut jahiliyah? Itu karena mereka itu bodoh dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bisa ngelihat kalau ketika Islam sudah datang, Rasulullah SAW sudah lahir dan diutus, ajaran Islam sudah sempurna, di era kita ini masih ada orang yang belum paham, belum kenal, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa kita sebut mereka itu juga kategorinya jahiliyah. Nah, ya, secara keyakinan. Maka kita lihat masyarakat Arab itu syirik, ya, kekufuran, merajalela, ya, sampai ada berhala yang terkenal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ini Lata, Uzza, Manat. Jadi Lata, Uzza, Manat ini ada yang berhala, ada yang arca, ada yang pohon, ada yang makam, macam-macam Pak. Jadi orang-orang jahiliyah itu ternyata keyakinannya keyakinan syirik dan kufur. Nah, kemudian masyarakat Arab jahiliyah itu marak perdukunan Pak. Jadi dunia dukun, sihir, ya, mengadu nasib, nah, dengan anak panah ini jadi rutinitas dan keyakinan mereka, Pak. Kayak kalau kita sekarang kembali ada apa-apa datang ke dukun, nah ini sebenarnya kita kembali ke jahiliyah. Terus ngundi nasib ya, dengan sesuatu, nah ini kita kembali ke jahiliyah sebenarnya. Masyarakat Arab itu juga merasa sial melihat sesuatu. Nah, jadi kalau ada ini, wah nanti saya kayak begini. Kalau ada ini berarti saya mau celaka. Nah, ini juga keyakinan jahiliyah. Makanya ini keyakinan ini harus kita buang jauh-jauh. Masa orang beriman tapi masih datang ke dukun, atau orang beriman masih ngerasa sial, angka 13, angka sial, wah itu nggak ada itu Pak. Nah, kemudian sesembahan mereka itu macam-macam Pak, ada bahiro, saibah, wasilah, ham, ya. Karena
ternyata ketika kita lihat sesembahan-sesembahan mereka ini macam-macam. Ya patung iya tadi, pohon iya, makam iya, binatang iya. Ya Allah, ya. Agak onta beda sedikit aja langsung kemudian dijadikan sesembahan. Ya. Saya jadi ingat Kiai Slamet ini, Pak. Ya, Perjamaah pasti tahu Kiai Slamet yang cukup didewa-dewakan di Solo itu, Pak. Ya, karena ini jadi mirip dengan keyakinan jahiliyah. Maka para jamaah jelas selain itu memang ada masalah-masalah lain, ya. Selain keyakinan yang syirik dan kufur, mereka juga perpecahan, peperangan di antara mereka itu luar biasa, ya, karena ingin merebut kekuasaan. Terus dari segi aspek sosial, mereka ternyata juga bergelimang kemaksiatan, khususnya dalam urusan perzinahan. Maka di masa jahiliyah itu ada 4 model pernikahan, Pak. Yang paling parah itu 1 perempuan kemudian 10 laki-laki. Jadi kalau lahir seorang anak, maka wanita ini memilih gitu, ya, yang mana bapaknya anaknya. Jadi pernikahannya sudah karu-karuan, Pak. Atau istrinya itu dibiarkan menikah, dibiarkan berhubungan badan dengan bangsawan atau kepala suku supaya dapat keturunan yang berkualitas katanya. Oh, jadi gak karu-karuan, Pak, ya, perzinahan. Nah, juga kita paham pembunuhan bayi perempuan, ya kan, yang mana kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, jemaah ya. Nah, itu juga zamannya Fir'aun, lahir anak laki-laki disembelih. Zamannya Arab jahiliyah, lahir anak perempuan kubur hidup-hidup. Di zaman kita belum lahir sudah dibunuh. Wah, jadi kita kadang-kadang lebih parah juga, Pak. Ya. Hilang keadilan, keengganan menolong sesama para jamaah. Ya. Jadi jahiliyah ini nggak cuma masyarakat Arab ternyata. Ya. Jadi jahiliyah ini bukan cuma di Arab para jamaah. Jahiliyah ini juga sampai ke wilayah-wilayah lain. Nah, Romawi, Kristen, Yahudi, ya, Persia, India, Hindu, Pak. Ya, ya. Ini kalau dulu pernah saya sampaikan, tapi coba saya ingatkan lagi, Pak, ya. Bagaimana kondisi Romawi dan yang lainnya, misalnya agama Yahudi ini, agama Yahudi. Nah, di agama Yahudi ini kitabnya udah beda, bukan Taurat tapi Talmud. Nah, Pak, ya. Kitab Talmud itu jadi pegangan orang-orang Yahudi sampai sekarang, orang-orang Zionis tuh. Nah, ternyata ada juga yang jual di Indonesia, Pak. Saya browsing di Google loh, ada juga kitab Talmud ini, Pak. Nah, ini yang megang, ini kan George Bush. Nah, ini memang Presiden Amerika itu disinyalir masih ada keturunan Yahudi, termasuk Barack Obama. Makanya Amerika tuh pro banget sama Israel. Nah, ya. Karena masih bau-bau Yahudi, Pak. Nah, kitab Talmud ini kita lihat isinya, Pak. Ya, kita lihat nih, sebagian kecil aja isinya. Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non-Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang. Orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi. Angka kelahiran orang-orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin. Orang-orang non-Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit. Jadi ini pegangan orang-orang Zionis Israel hari ini. Makanya mereka kenapa rasis banget, Pak? Karena mereka menganggap di luar Yahudi itu budak. Nah, di luar Yahudi itu binatang. Nah, makanya kok ada bukan Yahudi tapi bela Yahudi, ini kan lucu banget, Pak. Kalau nggak mau dibilang bodoh ya lucu. Yahudi aja nganggap dia budak kok malah dibela. Nah, ya. Aneh. Ini kalau kita lihat dalamnya lagi, wah tambah nggak karu-karuan, Pak. Ya. Agama Masehi juga begitu, ya. Agama Masehi kan ada perbedaan keyakinan, ya. Sebelum abad keempat keyakinannya satu Tuhan, tapi setelah abad keempat keyakinannya
tiga Tuhan, Trinitas itu para jemaah ya. Itu yang menjadi konflik di antara mereka. Belum ada penyembahan kepada para santa, para santo ya. Dianggap pengemban sifat-sifat ketuhanan. Termasuk bulan Desember besok ya. Ini juga masih dianggap kontroversi nih tokoh ini gitu, ya. Ini beneran ada atau enggak ada, Pak? Ya. Apalagi yang ngasih-ngasih hadiah yang masuk lewat cerobong asap kan itu ya. Nanti besok pagi hadiahnya udah ada. Padahal kita tahu kan yang ngasih hadiah orang tuanya. bukan santo ini yang turun masuk dalam cerobong asap. Jadi anak-anak udah dalam masalah keyakinan ini jadi berbahaya. Nah, Majusi juga gitu nih, penyembah api para jemaah ya. Dia Majusi ini aneh nih. Dia nyembah api iya, gelap juga iya gitu Pak. Jadi dua-duanya disembah. Tenun. Ini dia api sembah, gelap juga sembah. Jadi yang mau disembah yang mana? Nah, ini kayaknya sudah nggak ada Pak. Tapi kita harus hati-hati ya karena kalau kita ngelihat kan api itu sering kita tuh lebay gitu Pak. Jadi kalau ada api, nah itu kayak ada ritual-ritualnya itu Pak. Ya. Sampai kemudian kita ulang tahun mau berdoa niup api dulu gitu ya. Berdoa saja. Masa harus pakai niup api segala Pak? Ya. Sebul lilinnya, apinya mati baru berdoa. Nah, itu kan lucu juga Pak. Ya. Berdoa saja lah, nggak mau pakai nunggu api segala macam tuh aja Pak. Ya. Nah baik, jadi kalau Buddha kan berhala Pak. Ya kalau Buddha kan kita paham memang ini berhala dan Buddha ini ya pokoknya Tuhannya tuh divisualisasikan lewat patung. Ya. Cuma memang jadi masalah kalau ada orang Islam kemudian sepertinya berbangga gitu Pak. kalau foto di depan patung kan lucu juga kalau Islam itu Pak. Ya. Karena masalahnya kan ini kan tempat ya jelas beda dong dengan keyakinan Islam. Ya. Yang kita pahami kalau memvisualisasikan Tuhan dengan patung ya jelas itu syirik. Ya kan artinya masa kemudian tempat kesirikan kita berbangga foto di sana. Ya kan lucu Pak ya. Mending foto di Masjid Baitul Hakam ya. Kenapa di sini tempat Allah disembah? Nah, itu beda Allah disekutukan kok malah kita bangga Pak. Jadi jangan menganggap seperti ini kemudian terlalu gimana gitu. Biasa-biasa aja ya. Kalau peninggalan yang peninggalan, kalau prasasti ya prasasti ya. Tapi jangan ada kemudian kita memuliakan, mengagungkan, naudzubillah Pak. Ya. Orang-orang Romawi, wah ini kacau. Ini orang-orang Romawi Pak, ya kacaunya mereka itu hidupnya materialistis. Jadi hidupnya cuma cari duit. Udah cari duit kemudian mereka hidupnya mewah-mewahan. Nah, terus mereka suka hiburan. Hiburannya itu datang ke sini nih, ke Koloseum. Ya, ini stadionnya masih ada, ya. Koloseum Pak ya, bukan Kanjuruhan. Nah, Pak ya. Nah, cuma masalahnya kalau di Kanjuruhan kan nonton bola. Nah, ini di Koloseum itu yang ditonton bukan bola. Di Koloseum itu yang ditonton ini, Pak. Jadi pertandingan budak melawan budak yang lebih kuat atau pertandingan budak melawan hewan buas. Nah, ini orang-orang Romawi itu ketika harus ada yang mati bersimbah darah. Baru kemudian mereka bersorak-sorai bergembira. Seperti kalau ada striker yang ngegulkan ke gawang lawan. Ini kan kalau ada masyarakat begini kan sakit. Masa ngelihat manusia dibantai dengan manusia yang lain itu sakit kan gitu Pak. Ya. Ini kan jadi problem banget ini Pak. Ya. Ya. Sama seperti udah ratusan yang meninggal. Ya. Tiba-tiba ada kader partai memfitnah. Loh, bayangkan Pak ya. Udah meninggal di fitnah kurang ajar. Ya Allah. Ya. Kemudian berakhir dengan tangisan dan permintaan maaf gitu Pak ya. Itu gimana ya? Jual dawet malam-malam. Enggak ada ngawur aja ya Allah ya. Tega-teganya orang bertahan hidup ya Allah. Malah dibilang mabuk ya. Astagfirullah Pak ya. Ini rusak itu Pak. Kita lihat kalau misalnya di Romawi Pak, orang kalau wanita dalam pandangan Romawi itu dianggap cuman tempat melampiaskan keinginan dan nafsunya saja Pak. Makanya orang-orang Romawi lah yang pertama kali ngadakan kontes wanita telanjang. Jadi mereka anggap wanita itu bisa berguna, bermanfaat kalau bisa dinikmati ya, untuk menyalurkan hasrat nafsu seksualnya, naudzubillah.
Makanya ketika Islam datang, wanita dimuliakan. Ya. Wanita itu bukan untuk dinikmati, dieksploitasi kecantikannya secara bebas dan gratis. Maka wanita itu disuruh pakai jilbab, nutup aurat. Gak boleh ada yang megang, gak boleh ada yang ngelihat kecuali pemiliknya. Jadi cuma Islam yang memuliakan wanita. Cuma orang feminis zaman sekarang menganggap jilbab itu menghalangi kebebasan berekspresinya. Ini kan jadinya lucu banget nih Pak. Ya. Kalau di India itu juga ngeri Pak. Wanita itu dijadikan taruhan. Wah, itu dia ya. Wanita dijadikan taruhan. Wanita judi tapi taruhannya istrinya. Gila ini Pak. Ya. Udah gitu, kalau suaminya meninggal, istrinya nggak boleh hidup, dibakar bersama suaminya hidup-hidup. Ya Allah. Ya. Taruhan tuh bahasa Surabayanya totoan. Sekarang ada rumah makan ya, itu sama MUI belum dikasih sertifikasi halal Pak. Rumah makan mie nih, viral, banyak cabangnya di Surabaya. Begitu buka cabang mesti rame anak muda yang makan di sana. Belum dikasih sertifikat halal sama MUI. Soalnya namanya nama taruhan. Nah, ya. Apa itu? Mie gacoan. Nah, itu Pak ya. Nah, mie gacoan itu ternyata artinya taruhan. Ya Allah. Coba para jamaah lihat menunya ya, bagi yang belum pernah ke sana, saya juga belum pernah. Tuh. Coba, mie-nya mie apa itu? Mie setan loh. Ya. Masih kurang, mie iblis loh. Minumnya gimana? Es genderuwo, es toyol, es sundel bolong, es pocong loh. Ya. Boleh produknya halal, tapi namanya haram. Makanya MUI tidak memberikan fatwa halal. Ya. Alhamdulillah saya belum pernah makan Pak. Ya. Nah di India juga para jamaah ternyata kan ada kasta-kasta begini. Masyarakat tuh dibagi per kasta-kasta. Jadi apa yang paling ngenes yang sudra ini, yang rakyat rendah ini Pak. Ya. Karena hidupnya mereka itu harus melayani 3 golongan di atasnya. Sehingga masyarakat sudra di Jawa itu kemudian mereka lari ke pesisir, di pesisir ketemu pendakwa Islam yang berlabuh sekaligus dakwah dan dagang. Nah, ketika ngelihat pendakwa Islam, ternyata pendakwa Islam itu nggak ada perbedaan dalam masyarakatnya, semua sama di sisi Allah. Mau presiden, cleaning service, jenderal, marbot masjid, menteri pasukan kuning, semua sama. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan keimanan dan ketakwaannya. Sehingga akhirnya masyarakat sudra berbondong-bondong masuk Islam. Nah itu Pak ya. Apalagi nih kemudian saya ingatkan yang terakhir Pak ya, Jawa nih. Saya ingatkan lagi nih. Ini sebelum Islam datang kayak begini Jawa Pak. Ya. Ada agama namanya Siwa Buddha. Ritualnya itu malima. Ya. Apa malima itu? Masia ikan. Atau manuya, makan daging seorang gadis yang dijadikan korban. Jadi gadis perawan dikorbankan dulu, disembelih buat dewa kepercayaannya, setelah disembelih dagingnya dimakan bareng-bareng. Wah, gila ini Pak. Ya. Ini ritual ibadah masyarakat Jawa sebelum Islam datang. Madya, upacara ritual dengan minum-minuman keras sampai mabuk. Mutra, gadis. Maituna, seks bebas secara massal di tanah lapang Pak. Jadi artinya, ya, maka saya ingatkan lagi, inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Manusia itu posisinya dia berada dalam kondisi fitorikil intihar. Mereka itu berada dalam posisi ini Pak, al-intihar. Baris pertama yang paling kanan tuh. Yaitu mereka melihat masyarakatnya rusak, kondisi dunia ini gak karu-karuan, maka mereka kepengen mati saja daripada hidup. Dan itu berlangsung sangat lama, 500 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian di saat-saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dan melahirkan Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini dia baru Pak, ya, kurang 10 menit waktu saya. Ya. Beliau dilahirkan ya. Ibunya namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah. Surat Ad-Duha
Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi beliau ini lahir sudah dalam kondisi yatim. Jadi karena bapaknya namanya Abdullah itu meninggal terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW itu lahir. Nah, Abdullah ini ketika meninggalkan warisan ya, Ummu Aiman itu asisten rumah tangganya ya. Nanti Ummu Aiman ini juga yang mengasuh Rasulullah SAW ya. Kemudian ada 5 ekor unta dan serta sekumpulan kambing. Jadi Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, Pak. Makanya itu kenapa agama kita itu sangat perhatian sekali dengan anak yatim. Sehingga kita juga harus perhatian dengan anak yatim. Karena Nabi kita pun lahir dalam kondisi yatim. Nah, cuma memang ya, jadi walaupun beliau ini yatim bukan berarti gak mulia. Ternyata kalau kita buka sejarah Islam, banyak ulama-ulama kaum muslimin, mereka itu orang-orang hebat, ternyata kecilnya yatim atau lahirnya yatim. Misalnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i itu yatim ya. Al-Imam Al-Bukhari itu juga yatim, dan banyak imam-imam yang lain. Jadi artinya jangan sampai yatim itu kemudian merasa nelongso. Sejarah umat Islam, orang-orang yatim ini yang lahir dan ditakdirkan jadi yatim malah jadi orang-orang besar, Pak. Nah, makanya ini motivasi buat mereka yang dalam kondisi yatim, Pak. Sehingga kita kemudian punya banyak perintah terhadap anak yatim. Bahkan banyak ancaman, fa'amal yatima fala taghar, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku semenang-menang ya. Wa atal mal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin, berikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Pak. Harta yang dicintai ya, bukan sisa-sisa harta. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Mengurus urusan mereka secara patut itu adalah khair. Baik para jamaah ya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaron an yakbaru. Jangan kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dengan orang yang menanggung, yang mengasuh, yang menyantuni, yang menafkahi anak yatim itu di surga seperti ini dekatnya, Pak. Jadi, Pak, kalau kita peduli sama anak yatim ini, insya Allah ya, harta dan kehidupan kita pasti barokah. Nah, kita lihat Rasulullah SAW lahir hari apa? Kita sudah tahu semua ya. Lahirnya beliau adalah hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'itstu fi au unzila alayya fi. Hari Senin itu istimewa karena itu hari Rasulullah dilahirkan, hari Rasulullah diutus, hari Rasulullah diturunkan.